Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari UBSI Kampus Margonda, kelas 64 3B01 dengan dosen pengampu Ibu Rani Kurniasari SEMM. Di sini kami ingin menjelaskan hasil laporan kami mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dari pengalaman investasi pasar modal. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fikri dengan NIM 64230582. Perkenalkan, nama saya Denny Adam Barnyadi dengan NIM saya 64230584. Nama saya Tarisa Aura Asmaniati dengan NIM 64230577. Saya Kiri Pravanda dengan NIM 64230621. Perkenalkan, saya Nesa Dwi Anggraini dengan NIM 64230624. Perkenalkan, nama saya Timi Gunawan dengan NIM 64230602. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai analisis investasi saham PT Bank Sentral Asia BCA, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dan di sini kami akan membahas yang pertama, perencanaan, pemahaman dasar mengenai instrumen investasi pasar modal, analisis fundamental, analisis teknikal, faktor yang mempengaruhi harga saham, dan yang kedua, pemilihan investasi saham Bank BCA. Selanjutnya, pelaksanaan. Yang pertama dibahas adalah pembelian saham, dan yang kedua, strategi investasi Bank BCA. Selanjutnya, evaluasi. Yang pertama yang dibahas kinerja saham PT BCA, kedua analisis perbandingan, dan yang terakhir pengaruh kebijakan dividen. Yang harus kita ketahui adalah mengenai instrumen investasi pasar modal. Itu ada saham. Saham adalah bukti kepemilikan di suatu perusahaan yang memberikan pemegangnya hak untuk menerima dividen dan peluang memperoleh capital gain. Namun, investasi saham juga memiliki resiko, seperti resiko pasar akibat fluktuasi harga dan resiko yang berkaitan dengan kinerja perusahaan. Untuk jual beli saham di pasar modal dengan harga jual yang berbeda tergantung pada aktivitas dan keuntungan perusahaan. Dan setiap pembelian saham memiliki batas minimum, yaitu 1 slot atau setara dengan 100 lembar saham sebagai bukti kepemilikan. Lalu reksadana merupakan instrumen investasi yang berfungsi sebagai wadah untuk menghimpun dan mengelola dana dari berbagai investor. Dana yang terkumpul dikelola oleh manajer investasi dan diinvestasikan dalam instrumen seperti pasar uang, obligasi, saham, atau efek lainnya. Obligasi adalah surat yang berharga yang dapat diperjualbelikan di pasar modal. Hak atas surat utang ini dapat dialihkan kepada pihak lain. Sementara pemegang obligasi berhak menerima bunga serta pelunasan pokok utang pada waktu yang telah ditentukan. ETF adalah surat yang berharga yang berserupa dengan reksadana karena melibatkan pengumpulan dana secara kolektif. Namun, ETF dapat diperdagangkan di bursa efek seperti saham, memberikan fleksibilitas tambahan bagi investor. Selanjutnya, memahami metode analisis investasi, yaitu analisis fundamental dan teknikal. Analisis fundamental dapat membantu para investor untuk terhindar dari kegiatan investasi pada perusahaan yang memiliki kinerja buruk. Dengan kata lain, tidak menghasilkan laba atau rugi yang terus-menerus. Beberapa rasio investasi yang sering dicermati oleh para investor saham dan menjadi faktor fundamental yang diteliti yaitu return on asset ROA. ROA dihitung sebagai perbandingan antara pendapatan bersih net income dengan rata-rata aktiva operating asset menurut PHD. ROA menunjukkan tingkat laba terhadap aset yang digunakan dengan rumus sebagai berikut. ROA net income dibagi total aset dikali 100%. Selanjutnya, analisis fundamental yang kedua, debt to equity ratio atau DER adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi proporsi utang terhadap ekuitas dengan membandingkan total utang termasuk utang jangka pendek terhadap ekuitas perusahaan. Rasio ini memberikan gambaran tentang seberapa besar kontribusi dana dari kreditur dibandingkan dengan modal yang dimiliki oleh pemilik perusahaan. DER dapat dirumuskan sebagai berikut. Adapun rumusnya di sini yaitu total equity dibagi dengan total shareholder equity dikali 100%. Selanjutnya C, analisis teknikal. Penggunaan grafik harga, saham, dan indikator teknikal untuk memprediksi pergerakan harga di masa depan dan menentukan waktu yang tepat untuk membeli atau menjual saham. Indikator faktor teknikal berdasarkan sebagai basis perhitungan. Indikator ini berguna untuk mengetahui perilaku pasar, yaitu volume perdagangan adalah indikator teknikal yang menganalisis perilaku pasar berdasarkan jumlah saham yang diperjualbelikan. Menurut Abundante pada tahun 2010, volume ini mengacu pada jumlah lembar saham yang dibeli dan dijual setiap hari, juga mencerminkan respons pasar terhadap informasi yang masuk ke bursa efek, sehingga menjadi alat analisis efektif untuk memantau pergerakan saham. Menurut Brigham dan Weston, faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham adalah sebagai berikut. Yang pertama, laba per lembar saham, earnings per share atau EPS. Semakin besar laba per lembar saham yang dihasilkan perusahaan, semakin baik potensi pengembalian bagi investor. Hal ini menarik minat investor untuk meningkatkan investasi mereka, yang pada akhirnya dapat mendorong kenaikan harga saham. Yang kedua, tingkat suku bunga. Perubahan suku bunga mempengaruhi daya saing antara saham dan obligasi di pasar modal. Ketika suku bunga naik, investor cenderung menjual saham untuk beralih ke obligasi, sehingga harga saham menurun.
Sebaliknya, jika suku bunga turun, harga saham cenderung meningkat. Selain itu, suku bunga yang tinggi juga berdampak pada penurunan laba perusahaan karena biaya pinjaman meningkat. Ketiga, jumlah dividen tunai yang dibagikan kebijakan dividen perusahaan biasanya terbagi menjadi dua. Sebagian laba dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen dan sisanya ditahan sebagai laba ditahan. Peningkatan jumlah dividen yang dibagikan seringkali meningkatkan kepercayaan investor yang berdampak positif pada harga saham. Keempat, jumlah laba yang dikelola perusahaan investor umumnya lebih tertarik untuk berinvestasi pada perusahaan dengan keuntungan yang baik karena hal ini mencerminkan prospek bisnis yang cerah. Kinerja laba yang kuat dapat menarik lebih banyak investor sehingga berkontribusi pada kenaikan harga saham. Yang kelima, tingkat risiko dan pengembalian. Tingkat risiko dan potensi laba yang diproyeksikan perusahaan turut mempengaruhi harga saham. Secara umum, semakin tinggi risiko investasi, semakin besar pula potensi pengembalian saham yang diharapkan oleh investor yang dapat mempengaruhi minat terhadap saham tersebut. Pemilihan investasi saham. Memilih Bank BCA sebagai objek studi kasus karena memiliki reputasi yang sangat baik dan fundamental yang kuat. Bank ini telah lama dikenal di Indonesia sebagai lembaga keuangan dengan citra tinggi. Konsistensi layanan baik dari sisi teknologi maupun kepuasan nasabah menjadikan BCA sebagai pilihan utama masyarakat berbandingkan dengan bank lain seperti pada Bank Mandiri. Antara lain, Bank BCA fokus pada efisiensi operasional dan menjaga risiko kredit tetap rendah. Pendekatan yang hati-hati membuat Bank BCA lebih kuat saat menghadapi masa sulit seperti krisis ekonomi. BCA juga jadi pemimpin dalam layanan digital di Indonesia dengan aplikasi yang mudah dipakai dan layanan yang selalu stabil. Bank ini banyak menyasar nasabah kelas menengah, ke atas, dan segmen retail yang lebih stabil, sehingga keuntungannya lebih besar. Karena punya kebijakan kredit yang selektif dan sumber pendapatan yang beragam, Bank BCA lebih tahan banting saat ekonomi lagi tidak bagus. Saham Bank BCA cocok bagi investor yang ingin nilai investasinya terus tumbuh dalam jangka panjang. Ditambah lagi dengan dividen yang rutin dibagikan. Bank Mandiri. Bank Mandiri punya pendekatan yang lebih agresif dalam memberikan pinjaman, terutama di sektor korporasi dan UKM. Strategi ini membuat peluang pertumbuhannya lebih besar. Tapi risikonya juga ikut meningkat. Mandiri juga sedang mengembangkan layanan digital meskipun masih tertinggal dibanding Bank BCA, terutama soal kemudahan penggunaan dan adopsi teknologi, karena portofolio kreditnya lebih luas dan beragam. Mandiri bisa lebih tertekan saat ekonomi lagi tidak stabil. Saham Mandiri lebih menarik buat investor yang mau dividen lebih tinggi, walaupun harganya cenderung lebih fluktuatif. Pembelian saham adalah langkah-langkah untuk membeli saham pada Bank BCA atau disebut dengan BBCA melalui aplikasi POEMS, registrasi dan membuka rekening efek di perusahaan sekuritas, mencari saham bank BCA atau kode BCA, dan juga top up ke reksadana. Jadi untuk registrasi dan membuka rekening efek di perusahaan sekuritas, unduh aplikasi POEMS, download aplikasi POEMS melalui Google Play Store atau App Store, buka akun saham jika belum memiliki akun, daftar dengan isi data diri Anda, dan membuka rekening dana nasabah reksadana. Setelah itu, login akun aktif, login menggunakan username dan password Anda. Yang kedua, top up reksadana, transfer dana dengan melakukan transfer melalui internet banking atau mobile banking ke reksadana. Gunakan nomor reksadana yang diberikan saat pendaftaran. Yang ketiga, mencari saham bank BCA atau dengan kode BBCA. Gunakan fitur search, masuk aplikasi POEMS, cari saham dengan mengetik kode saham BBCA di kolom pencarian, lihat informasi saham, periksa harga saham terbaru, grafik pergerakan, dan detail lainnya. Untuk pembelian saham, berikut adalah langkah-langkah untuk membeli saham pada Bank BCA atau disebut dengan BBCA melalui aplikasi POEMS. Masukkan order pembelian atau status order, cek portofolio saham Anda. Jadi untuk penjelasannya, masukkan order pembelian, klik tombol buy atau beli, pilih saham BBCA lalu tekan tombol untuk membeli, isi detail order, jumlah lot, masukkan jumlah lot yang ingin Anda beli, contoh 1 lot sama dengan 100 lembar saham. Harga marketplace-nya di sini, harga marketplace-nya di sini membeli langsung di harga pasar saat itu. Limit price-nya di sini harga tertentu sesuai keinginan Anda. Konfirmasi, periksa kembali pesanan Anda lalu tekan submit atau confirm untuk mengirim order. Untuk pantau status ordernya di sini masukkan ke menu order status untuk melihat status transaksi. Untuk match-nya di sini ada order berhasil dieksekusi, open atau pending. Order masih menunggu untuk dieksekusi. Jika berhasil, saham BBCA akan masuk ke portofolio Anda. Oke, yang selanjutnya di sini ada cek portofolio Anda. Buka menu portofolio untuk melihat saham yang telah dimiliki. Anda bisa memantau kinerja saham BBCA di sini. Selanjutnya ada strategi investasi dari saham Bank BCA. Strategi dari saham Bank BCA pada tahun 2024 berfokus pada akuisisi investor muda dan penguatan fundamental. Bank BCA menurunkan batas minimal investasi untuk menarik generasi muda, memungkinkan pembelian reksadana mulai dari Rp10.000 dan obligasi dari Rp1.000.000. Selain itu, proyeksi penurunan suku bunga dan pertumbuhan ekonomi yang stabil diharapkan mendukung kinerja bank. Investor disarankan untuk menerapkan strategi wait and see hingga pasar lebih stabil, dengan target harga BBCA diperkirakan mencapai Rp11.600. Kinerja saham Bank BCA. Kinerja saham Bank BCA menunjukkan tren positif di awal tahun 2025, dengan harga saham mencapai 9.900 per lembar dengan kenaikan sebesar 150 poin atau 1,54% dari harga sebelumnya, dan dengan potensi pergerakan naik atau turun yang tergantung kondisi pasar. Dan untuk volume transaksi adalah 71,03 juta lembar saham. Terlihat ada fluktuasi harga saham dengan titik tertinggi mendekati Rp11.000 dan titik terendah di sekitar Rp8.000 dari pergerakan harga saham Bank BCA dari tahun 2023 hingga awal tahun 2025.
Dilihat dari portofolio saham Bank BCA bahwa jumlah saham 100 lembar atau 1 lot, harga rata-rata pembelian sebesar 9.625 per lembar dan harga terakhir 9.900 per lembar. Dan untuk keuntungan belum terrealisasi sebesar 2,39% atau Rp22.996. Pada kuartal 3 tahun 2024, Bank BCA mencatat laba bersih sebesar 41,1 triliun, meningkat 12,8% dibandingkan tahun sebelumnya, dan didorong oleh pertumbuhan kredit yang mencapai 14,5%. Pengaruh kebijakan dividen. Berdasarkan kinerja saham yang sebelumnya memberikan dampak positif, kebijakan dividen yang mempengaruhi harga saham, volume transaksi, dan kepercayaan investor dalam menentukan total return investasi saham Bank BCA. Investor jangka panjang dapat memanfaatkan dividen untuk membeli kembali saham demi memaksimalkan keuntungan. Namun, perlu keseimbangan antara manfaat dividen dan potensi kenaikan harga saham, mengingat dividen dapat memengaruhi kapasitas ekspansi perusahaan. Kesimpulannya, saham PT Bank Sentral Asia atau BCA menarik bagi investor berkat keuangan yang solid, reputasi terpercaya, dan inovasi berkelanjutan. Strategi menargetkan investor muda melalui penurunan batas minimum investasi, proyek penurunan suku bunga, serta pertumbuhan ekonomi stabil mendukung daya tariknya. Awal 2025, harga saham stabil di sekitar 9.900 per lembar, dengan fluktuasi antara 8.000 sampai 11.000, mencerminkan potensi pertumbuhan. Meski demikian, volatilitas pasar tetap menjadi resiko, sehingga analisis cermat dan rencana investasi yang matang untuk memaksimalkan keuntungan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.